Dalam kehidupan keluarga, seringkali muncul situasi yang penuh dengan kehangatan sekaligus tantangan. Kisah ini berawal dari niat tulus seorang nenek yang membuka pintu rumahnya bagi sang cucu laki-laki, seorang cucu dari putrinya, untuk tinggal bersama selama 3 tahun penuh. Di balik keputusan ini, terkandung cinta tanpa syarat, harapan, serta kepercayaan yang besar pada keluarga sendiri. Namun, siapa sangka, di balik waktu yang dihabiskan bersama, terdapat benih-benih konflik dan perhitungan yang diam-diam tumbuh tanpa disadari. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Selama 3 tahun, sang cucu menikmati kenyamanan tinggal di rumah neneknya. Ia makan, tidur, belajar, dan menjalani hari-hari penuh perhatian. Bagi sang nenek, kehadiran cucu adalah kebahagiaan tersendiri. Ia menganggap rumah itu sebagai tempat berlindung, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi generasi berikutnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, memastikan cucu berangkat sekolah tepat waktu, dan pada malam hari, ia mendengarkan cerita cucu tentang hari-harinya, menyemangati jika ada kegagalan, dan ikut merayakan setiap keberhasilan kecil. Namun, setelah 3 tahun berlalu, sang cucu lulus dan meninggalkan rumah untuk mengejar masa depan. Rumah yang sebelumnya dipenuhi suara tawa dan kehangatan, kini menjadi sepi. Sang nenek mulai merenungkan hidupnya. Ia menyadari bahwa waktu terus berjalan, dan keinginannya untuk menikmati hari tua dengan cara berbeda semakin kuat. Ia ingin menikmati hidup, mengunjungi tempat-tempat baru, dan tidak lagi terikat pada rutinitas yang selama ini mengikatnya pada satu tempat. Maka, terpikirlah sebuah keputusan besar. Menjual rumah dan memulai hidup sebagai seorang pelancong, menjelajahi dunia dengan hati ringan. Keputusan itu tidak diambil dengan mudah. Rumah tersebut bukan sekadar bangunan, tetapi juga saksi bisu perjalanan hidupnya bersama keluarga. Di sanalah ia membesarkan anak-anaknya, di sanalah ia menangis, tertawa, dan membangun kenangan indah bersama cucunya. Namun, naluri untuk merdeka dan mengejar kebahagiaan akhirnya mengalahkan keterikatan emosional. Ia mulai mengurus dokumen, mencari agen properti, dan membereskan barang-barang yang ingin dibawa dalam perjalanan panjangnya. Tak disangka, kabar mengenai rencananya menjual rumah sampai ke telinga menantunya, suami dari putrinya. Esok harinya, menantunya datang dengan sikap yang sangat berbeda dari biasanya. Ia datang dengan nada menuntut, bahkan terkesan memaksa. Tanpa basa-basi, ia menyatakan bahwa rumah itu seharusnya menjadi milik cucunya, karena telah tinggal di sana selama 3 tahun. Ia mempersoalkan keputusan sang nenek, mempertanyakan haknya atas rumah itu, dan bahkan mencoba menguasai rumah dengan dalih demi masa depan keluarga. Sang nenek terkejut, hatinya terasa perih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan yang ia berikan dengan sepenuh hati selama 3 tahun akan dibalas dengan perhitungan dingin seperti itu. Ia merasa dikhianati oleh menantunya yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari keluarga sendiri. Dalam benaknya, kebaikan seharusnya dibalas dengan rasa syukur, bukan dengan tuntutan. Namun kenyataan berkata lain. Ia perlahan sadar, mungkin selama ini sikap baiknya telah dianggap sebagai kelemahan, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang seharusnya saling menjaga. Dalam situasi yang penuh tekanan itu, sang nenek tidak larut dalam emosi. Ia merenung dalam-dalam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia teringat pada banyak kisah keluarga lain yang menghadapi masalah serupa, tentang saudara atau kerabat yang menumpang tinggal, lalu berujung pada perselisihan karena batas-batas yang tidak pernah jelas sejak awal. Ia akhirnya sadar, selama ini ia terlalu percaya, terlalu mengedepankan perasaan tanpa mengatur batas yang tegas. Ia menyesal tidak membuat perjanjian tertulis sebelum mengizinkan cucunya tinggal, seperti yang dianjurkan para ahli keluarga. Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari. Namun, penyesalan itu tidak membuatnya lemah. Sebaliknya, di titik inilah ia benar-benar terbangun dan melihat segalanya dengan jernih. Ia memutuskan untuk berdiri di atas haknya sendiri dan tidak membiarkan siapapun mengambil keputusan atas hidupnya. Ia mengumpulkan semua dokumen kepemilikan rumah, mencari nasihat hukum, dan memastikan bahwa rumah itu sepenuhnya miliknya secara sah. Ia juga menyiapkan penjelasan yang tegas untuk menantunya, bahwa rumah itu adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, bukan milik siapapun kecuali dirinya sendiri. Dalam percakapan berikutnya dengan menantunya, ia berbicara dengan tenang namun tegas.
Ia menjelaskan bahwa selama 3 tahun cucu tinggal di rumahnya, ia tidak pernah menuntut biaya apapun. Ia melakukan semuanya dengan ikhlas, tanpa pamrih. Namun, itu bukan berarti rumah tersebut berubah kepemilikan. Ia mengingatkan menantunya bahwa kebaikan tidak boleh dijadikan alasan untuk menguasai hak orang lain. Ia juga mengingatkan bahwa hubungan keluarga harus didasarkan pada rasa hormat dan saling pengertian, bukan pada perhitungan material. Melihat ketegasan sang nenek, menantunya perlahan mundur. Ia menyadari bahwa rencananya untuk mengambil alih rumah itu telah gagal. Sang nenek, yang selama ini tampak lembut dan mudah berempati, ternyata juga bisa tegas ketika haknya terancam. Ia memilih untuk tetap melanjutkan rencananya menjual rumah, meski dengan perasaan campur aduk. Ia tahu keputusan ini mungkin akan membuat hubungan dengan menantunya menjadi renggang. Namun, ia juga sadar bahwa menghargai diri sendiri dan menetapkan batasan adalah hal yang tak kalah penting dalam menjaga harmoni keluarga. Setelah rumah terjual, sang nenek memulai perjalanan barunya. Ia mengunjungi kota-kota yang selama ini hanya ia lihat di televisi, bertemu dengan orang-orang baru, dan menikmati kebebasan yang selama ini hanya ia impikan. Ia menulis surat untuk cucunya, mendoakan agar ia tumbuh menjadi pribadi yang menghargai kebaikan dan tidak mudah terpengaruh oleh perhitungan duniawi. Ia berharap suatu hari nanti, cucunya akan memahami bahwa cinta dan kebaikan dalam keluarga harus dibalas dengan rasa syukur dan penghargaan, bukan dengan tuntutan dan rasa berhak. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang membuka pintu rumahnya untuk keluarga besar. Niat baik dan kebaikan hati memang penting, namun tanpa batasan yang jelas, segalanya bisa berubah menjadi salah paham dan konflik. Menyusun perjanjian tertulis sebelum menerima kerabat tinggal bersama bukanlah tanda tidak percaya, melainkan bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak. Dengan perjanjian yang jelas, hak dan kewajiban dapat diatur dengan baik, sehingga ketika masa tinggal berakhir, tidak ada yang merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya. Selain itu, komunikasi terbuka dan jujur adalah kunci utama menjaga keharmonisan keluarga. Jangan biarkan prasangka dan perhitungan tersembunyi merusak hubungan yang sudah terjalin lama. Jika ada kebutuhan atau harapan dari kedua belah pihak, sebaiknya dibicarakan sejak awal secara terbuka. Dengan begitu, setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang dan rasa saling menghormati. Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa menjaga hak milik pribadi adalah hal yang sah dan penting, terutama di usia lanjut. Tidak perlu merasa bersalah jika memutuskan untuk menjual rumah atau menggunakan aset pribadi demi kebahagiaan sendiri. Anak, menantu, atau cucu adalah keluarga yang patut dibantu. Namun, mereka pun harus memahami bahwa segala sesuatu ada batasnya. Kebaikan seorang nenek tidak boleh dianggap sebagai kewajiban yang harus dibalas dengan tuntutan material. Sebagai penutup, kisah ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara memberi dan menjaga diri sendiri dalam keluarga. Menjadi dermawan bukan berarti membiarkan hak-hak pribadi diabaikan. Menjadi tegas bukan berarti kehilangan kasih sayang. Justru, dengan batasan yang jelas dan komunikasi yang baik, hubungan keluarga akan menjadi lebih sehat, saling menghargai, dan penuh kehangatan. Bagi siapa saja yang pernah berada dalam posisi seperti sang nenek, membuka rumah dan hati bagi keluarga, namun merasa kebaikannya dimanfaatkan. Kisah ini adalah pengingat bahwa Anda berhak untuk bahagia, berhak atas harta benda Anda, dan berhak menetapkan batasan. Tidak ada salahnya bersikap tegas demi menjaga harga diri dan kebahagiaan di masa tua. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari keputusan yang diambil dengan hati yang lapang dan penuh kesadaran, bukan dari pengorbanan tanpa batas yang berujung pada kekecewaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih bijaksana dalam mengelola hubungan keluarga dan hak milik pribadi. Jangan ragu untuk berkata tidak jika merasa diperlakukan tidak adil, dan jangan takut untuk memperjuangkan kebahagiaan sendiri. Meskipun itu berarti harus mengambil keputusan besar yang tidak selalu dipahami oleh orang lain. Karena pada akhirnya, hidup adalah tentang mencintai diri sendiri dan orang lain. Dengan cara yang sehat, dewasa, dan penuh kesadaran. Di usia senja, hidup bukan lagi tentang terus-menerus berkorban, tapi tentang menikmati hasil jerih payah, membagikan cinta dengan bijaksana, dan melangkah dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa takut dicap egois. Rumah, keluarga, dan cinta memang anugerah, tapi hak untuk bahagia dan menentukan jalan hidup sendiri adalah milik setiap insan, tanpa terkecuali. Bagaimana dengan Anda?
Pernahkah Anda merasa terlalu banyak berkorban hingga lupa pada diri sendiri? Ceritakan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi hati lain yang sedang mencari penghiburan. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.